Pria berusia lebih dari 800 tahun ini hanya menggunakan satu tangannya untuk mengangkat pemuda yang sudah meninggal ini. Lalu memindahkan seluruh kekuatan hidup dirinya kepada pemuda itu. Cincin kepala naga tiba-tiba memancarkan cahaya biru dan memasuki tubuhnya. Setelah pemuda itu bangun, kakek itu sudah tidak ada lagi. Ternyata Tran Bin dijebak oleh tunangannya sehingga dia harus masuk penjara. Tak menyangka keluarga Gia ini mempunyai hubungan yang begitu luas. Dia juga mengirim seseorang ke penjara untuk memukuli pemuda itu dan kemudian menyiarkannya secara langsung. Dia ingin melihat secara langsung bagaimana pemuda itu dibunuh. Sebelum meninggal, dia teringat bahwa orang tuanya yang sudah tua tidak memiliki siapapun yang perlu diurus. Dia tidak bisa mati seperti ini. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua yang melihat pemuda ini yang baik dan jujur. Jadi dia menggunakan nyawanya sebagai ganti nyawa pemuda itu. Sekaligus memilih dia sebagai penerus kekuasaannya. Melihat pemuda itu masih belum mati, para preman ini berencana untuk terus memburunya. Saat ini pemuda itu memiliki sumber kekuatan yang melimpah. Hal itu menjadikan Tran Bin pun merasa kaget dengan kebingungan. Lalu ia pun tertidur. Dia mencoba menerapkan apa yang diberikan gurunya. Tak hanya menyerah pada kemelekatan, dia juga berhasil mengolah puncak kekuatannya. Bahkan satu pukulan saja membuat lawan tak mampu melakukan serangan balik. Sekelompok orang sombong satu persatu harus menundukkan kepala di hadapannya. Pada hari pemuda itu dibebaskan dari penjara. Ketika itu dia kembali ke rumahnya. Dia melihat orang tuanya dianiaya oleh bawahan tuan muda tahun itu. Tampaknya utang sebesar 500.000 yuan telah dilunasi. Namun mereka mengatakan bahwa utang tersebut belum lunas. Jika digabungkan dengan keempatnya, berjumlah lebih dari 18 juta yuan. Tak hanya itu, ia juga menemukan bahwa mata ibunya buta. "Ibu, ada apa dengan mata ibu?" Ibunya terluka dan menangis hingga kedua matanya buta. "Ibu, kamu menderita karena aku. Biarkan aku menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak apa-apa jika kamu kembali. Jangan pergi lagi. Kamu benar-benar anak yang berbakti. Sekarang ibumu buta. Apa kamu berbakti? Ayahmu akan segera mengalami hal yang sama. Kamu benar-benar kebanggaan keluarga Tran. Katakan padaku dengan cepat, di mana kesalahannya?" Saat ini mereka sedang mengadakan upacara pernikahan di restoran. "Di mana restoran Puhao berada? Hentikan, hari ini adalah pernikahan sang pangeran. Para tamu semuanya orang kaya dan berkuasa. Lihat lagi, apakah dia benar-benar diundang untuk datang?" "Aku tidak diundang. Tapi aku punya urusan mendesak untuk bertemu dengan wanita kaya itu. Jika tidak, maka pergilah." San. Selama 3 tahun terakhir dia sangat menderita. Dia tidak seharusnya mati di penjara. Saat itu Xiao ingin menyakitinya. Tapi sekarang dia berbeda. Ini bukan lagi Tran Bin seperti dulu. "Jika kamu ikut denganku, aku pasti akan memberimu kehidupan yang baik. Apakah kamu terlalu lama berada di penjara hingga pikiranmu bermasalah? Apakah aku gila karena meninggalkan pemuda kaya raya yang tampaknya berada dalam kesulitan untuk hidup bersama penjahat sepertimu? Aku juga masuk penjara untuk menyelamatkanmu. Apakah waktu itu aku memintamu untuk menyelamatkanku? Kita telah jatuh cinta selama 8 tahun. Dan selama 8 tahun ini aku telah mengabdikan diriku padamu. Aku ingin tahu apakah ada yang salah denganmu. Aku berubah pikiran dan tidak ingin menikahi pecundang itu. Apa hanya karena dia punya lebih banyak uang daripada aku? Apa yang kamu miliki yang layak dibandingkan dengan Tiloi? Dia baru saja memberiku sebuah villa di Kunming. Itu adalah villa mewah yang tidak pernah kamu tinggali seumur hidupmu. Aku ingin tinggal kapanpun aku mau. Tetapi kamu tidak bisa memberikannya. Kamu harus keluar dari sini sebentar lagi. Jangan tinggal di sini dan berpura-pura lagi. Hari ini adalah pernikahan putriku. Jangan buang waktumu dengan kesalahpahaman ini. Kamu ini bukan tamu terhormat. Apa nasi di penjaramu belum cukup kenyang? Datanglah ke tempatku untuk makan lebih banyak. Mengapa kamu harus berbicara omong kosong dengannya? Suatu hari aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Lakukanlah perlahan. Belum terlambat untuk menghadiri pernikahanku di sini dan mengucapkan selamat tinggal. Selama aku dan Tran Bin masih di sini, pernikahanmu tidak bisa dilangsungkan. Jadi jangan kemana-mana hari ini. Aku sangat ingin melihat apa yang akan kamu lakukan agar pernikahan Cho tidak dapat dilangsungkan. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Siapkan kursi untuk para tamu dengan cepat. Siapkan kursi dan duduk di barisan depan.
Biarkan dia melihat dengan jelas.